Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kami channel Santri Ilmu Tutor. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum video-video ditayangkan dan opini-opini yang akan kami sampaikan, sebelumnya silahkan di subscribe, like, dan komen serta dipencet tombol notifikasinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang syariat hakikat adalah bid'ah. Artinya bid'ah adalah masuk neraka. Sebelumnya silahkan video-videonya dilihat. Kelompok bikin firqah, bikin ajaran seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf. Islam nggak pernah mengajarkan, Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi, ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW, nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Nggak ada, nggak ada tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Maka kata para ulama dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Awalnya bid'ah karena Nabi nggak contohkan, sesuatu yang baru dalam agama. Akhirnya zindiq karena ketika dia sudah membagi menjadi 4 golongan itu, 4 tingkatan. Nanti kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, kata mereka sudah nggak ada beban syariat lagi. Sudah nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Apa benar begitu dalam Islam? Nggak benar. Sekarang orang yang paling mulia dari seluruh manusia siapa? Rasulullah SAW. Nabi tetap sholat sampai akhir hayatnya. Nabi puasa sampai akhir hayatnya. Dan semua Nabi laksanakan agama ini. Sebagaimana Allah berfirman di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya al-yaqin. Maksudnya al-yaqin al-maut, kematian. Nabi terus ibadah kepada Allah. Enggak ada dalam Islam dibagi, oh kamu ini masih baru, kamu ini tarekat syariat kamu. Kalau saya sudah wali, enggak perlu lagi sholat, enggak perlu puasa. Betul, wali syaitan. Yang seperti itu, wali syaitan. Gimana dia menggugurkan kewajiban sholat? Kalau orang mengatakan bagi saya sholat tidak wajib dan sudah sampai hujah pada dia, kafir, keluar dari Islam. Orang itu keluar dari agama Islam. Kalau dia mengatakan bahwa puasa Ramadan nggak wajib bagi saya karena saya sudah mencapai derajat wali, kafir, keluar dari Islam. Kalau sudah sampai hujah pada dia. Ini sepakat para ulama tentang masalah ini. Dan mereka lagi bagi nanti tentang hakikat dan syariat dan yang lainnya mereka bagi, dan nanti juga saya bahas di buku ini. Nggak ada. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir yang ringkasnya, tidak ada agama kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tarekat kecuali tarekat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Anda bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Enggak boleh orang bikin sesuatu yang baru dalam agama ini. Yang tujuan mereka untuk mencapai kepada Allah tidak bisa sampai kepada Allah. Semua firqah, semua golongan, semua yang baru yang dibuat oleh manusia tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baru akan sampai kepada Allah Taala. Itu penjelasan para ulama. Harus jelas dan tegas disampaikan kepada umat ini. Dari paparan Ustadz Yazid Jawad dikatakan bahwa syariat hakikat itu tidak ada ya. Ya saya memaklumi sebagai beliau itu sebagai Islam tekstual, memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan teksnya dan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Memang itu ya pahamnya seperti itu, ya adanya kayak gitu. Dia pahamnya sebatas itu. Saya mengatakan sebatas itu. Saya juga sebatas itu. Ulama-ulama Nahdien juga sebatas itu, sama saja. Saya mengatakan beliau pahamnya sebatas itu ya. Tekstualnya itu. Jadi nggak ada syariat, nggak ada hakikat. Syariat itu apa sih? Syariat itu kan aturan. Syariat Islam, aturan Islam. Hakikat itu apa? Hakikat itu kan esensi, inti, tujuan utama itu adalah hakikat. Kalau menurut definisi yang keren-keren memang ada itu, tapi saya memakai definisi yang singkat saja. Hakikat ya inti. Sepertinya
Contoh, Rasulullah menyikat gigi dengan daun siwak ya. Daun siwak dengan kayu siwak. Kalau siwak itu besarnya segini. Oh, ini zat-zatnya kalau dengan siwak itu memang rontok itu sikat gigi dengan siwak dan kayu siwak. Itu syariatnya adalah kayu siwak. Syariatnya, tapi hakikatnya adalah bukan kayu siwak. Hakikatnya adalah bersih. Kalau hakikatnya bersih, maka syariatnya bisa dengan yang lain. Hakikat adalah intinya bersih. Kalau intinya bersih, maka bisa dengan debu ya, dengan debu itu dipakai debu zaman dulu ya, atau dengan daun alang-alang ya. Daun alang-alang itu bisa bisa untuk menyikat gigi. Atau zaman sekarang dengan pasta gigi yang dari pabrik itu kan ada itu kan. Jadi hakikat itu memang inti ya. Kalau hakikatnya siwak itu syariatnya. Hakikatnya adalah bersih. Kalau bersih, tujuannya bersih, ya dengan apa saja medianya. Jadi seperti itu. Jadi sunnah Nabi itu siwak. Sunnah itu. Tapi hakikatnya itu memang bersih, hakikatnya bersih. Kemudian syariat itu ya teori, praktek itu kan ada itu, ilmu, amal kan seperti itu. Setiap hadis, Quran semuanya itu teori itu. Nanti prakteknya seperti apa berbeda-beda karena pemahamannya berbeda. Kemudian ada juga yang namanya iman dan takwa itu kan. Iman itu percaya. Iman percaya, walaupun ada definisi yang keren-keren itu ya, percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan itu memang ya. Tapi sebenarnya innalladzina amanu wa 'amilus sholihah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu kan berarti yang namanya takwa, iman dan takwa. Takwa itu praktek iman. Praktek iman ya takwa itu. Amal soleh itu takwa, meninggalkan larangannya dan mengerjakan perintahnya. Itu kan sebenarnya iman itu percaya. Iman secara inti itu percaya. Kalau percaya dalam hati dibuktikan itu sudah takwa itu. Karena takwa adalah praktek daripada iman. Teori, praktek, ya, ilmu, amal itu sama saja itu. Syariat, hakikat itu ada. Seperti itu ada pemacaran dari para ahli hadis dan para ulama itu. Saya sih mengikuti mereka, saya tidak berpikir sendiri, saya mengikuti mereka yang berbicara seperti itu, syariat, hakikat itu. Kemudian Ma'rifat ya itu ya iman kepada Allah yang betul-betul meninggalkan itu. Hakikat syariat itu sudah menjadi ma'rifat itu kalau dilaksanakan itu. Itu kan hanya bahasa, prakteknya ya sama ya itu. Takwa tingkat tinggi itu. Itu ma'rifat itu. Walaupun itu toreko itu memang ya tujuannya memang seperti itu. Tujuannya, masalah prakteknya walau alam, yang penting kan tujuannya, teorinya kayak gitu, prakteknya ya bermacam-macam itu ya. Ma'rifatnya seperti apa kan bermacam-macam. Ma'rifat itu kan menuju kepada Allah, takwa, hakikat takwa itu. Jadi seperti itu. Jadi syariat, hakikat, Nabi tidak mengajarkan, ya mengajarkan, yaitu iman dan takwa, teori dan praktek. Syariat, hakikat, ilmu, amal itu di situ ada pasangan-pasangannya. Syariat lah itu sudah saya katakan bahwa syariat adalah aturan, syariat Islam aturan Islam, syariat negara ya aturan negara, syariat kan undang-undang. Undang-undangnya seperti apa, nanti prakteknya seperti apa. Kalau Islam kan prakteknya berbeda-beda karena pemahamannya berbeda. Kalau kita tidak boleh memaksakan pendapat orang lain karena pemahamannya berbeda. Karena 10 orang pahamnya 10, itu seperti itu. Jadi kalau mengatakan syariat itu tidak ada ya ada lah, jelas ada. Kalau mau, makanya sudah saya katakan lagi, syariat, hakikat, ilmu, amal, iman, takwa, teori, praktek, itu kan seperti itu. Dalam ilmu kedokteran ada teori, nanti prakteknya seperti apa. Hadis itu teori, nanti prakteknya seperti apa. Ya prakteknya berbeda-beda itu. Enggak ada syariat gimana ya. Nah, syariatnya memang itu aturan syariat Islam. Hakikat itu inti. Makanya dalam istilah filsafat ada hakikat. Memang filsafat Islam, filsafat yang lain itu berbeda-beda karena
intinya memang berbeda, akhirnya ya hakikatnya jadi berbeda ya. Seperti itu. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fattahu